Hai hai hai, welcome to my YouTube channel. Hari ini gue bakal mereview sebuah film yang berjudul The Terminal. The Terminal itu menceritakan seseorang yang bernama Victor. Dia kewarganegaraan Krakozia yang dekat sekali dengan Rusia. Pas dia sampai di bandara, tiba-tiba negaranya itu terjadi kudeta. Jadi kewarganegaraannya itu tidak diakui. Jadi dia nggak bisa keluar untuk ke Amerika Serikat, dan dia nggak bisa balik juga ke negaranya selama 9 bulan. Kalau kalian terjebak di terminal bandara selama 9 bulan, bakal ngapain aja nih? Terus ada beberapa adegan, ada 10 adegan yang wah banget, yang favorit banget di gue. Adegan favorit gue yang pertama, pas awal-awal film itu dimulai, ketika Victor ini mau check out dari bandara, tapi passwordnya tidak bisa digunakan karena tadi negaranya kudeta, terus dia nggak punya kewarganegaraan yang resmi akhirnya. Jadi dia nggak bisa keluar dari bandara tersebut dan nggak bisa pulang juga ke negaranya. Dan akhirnya ketemu dengan direktur. Lalu setelah sepakat, si Victor ini akhirnya harus menunggu entah sekian lama. Nah ini tuh ngajarin banget kalau hidup itu bisa berubah secara cepat dan drastis dalam sekejap. Dan bagaimana kita untuk punya ketahanan mental terhadap situasi yang tidak bisa kita kontrol itu. Terus adegan favorit gue yang kedua, pas Victor belajar bahasa Inggris otodidak dari buku panduan. Ini kayak wow banget sih. Kan si Victor ini emang gak bisa berbahasa Inggris, tapi dia mau belajar loh dari, ya walaupun sumber belajarnya itu terbatas, tapi dia punya tekad yang kuat untuk belajar itu. Ini gue suka banget dari karakternya si Victor, karena dia ini punya kemauan yang keras gitu, walaupun keterbatasan yang ada yang dia punya. Yang ketiga, mungkin ini scene-nya terlihat sepele, tapi menurut gua dia ini cukup kreatif, dan emang dalam keadaan darurat dia butuh tempat tidur yang nyaman untuk dia tinggal selama di bandara tersebut. Jadi pas di gate yang emang terbengkalai, dia menyatukan kursi-kursi gitu kan. Dia menciptakan sebuah ruangan yang nyaman lah buat dia. Jadi dari keterbatasan yang ada, dia membuat diri dia nyaman untuk tinggal di situ. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, gimana caranya Victor makan? Kan uangnya gak ada, terbatas juga. Nah, ada adegan yang emang wow banget. Si Victor ini kan mengamati di sekitar dia, gimana cara dia buat beli makan kan. Nah, ada suatu kesempatan dimana ketika troli itu dikumpulkan, itu bakal keluar uang koin gitu. Jadi Victor ini ngambil kesempatan dari situ, dia ngumpulin semua troli bagasi di sepanjang bandara itu selama seharian, dan akhirnya dia dapat beli burger. Kayak wow banget. Walaupun dia di dalam kesulitan, tapi dia nggak berpikir untuk minta-minta, dia berusaha keras. Itu adegan yang epic sih. Lalu adegan selanjutnya, ketika si direktur ini meng-hire orang untuk menggantikan kerjaannya tadi, yang mengumpulkan troli-troli, dan akhirnya kan si Victor gak punya kerjaan lagi kan. Dia akhirnya melamar ke seluruh store yang ada di terminal bandara tersebut. Walaupun ada penolakan, pada akhirnya dia diterima sama salah satu bukan store sih, dia dalam hal
membangun gitu kan, dan dia dibayar lumayan selama per jam itu dia dibayar $19. Itu lumayan banget, walaupun tadi awal dia ditolak beberapa kali, tapi pada akhirnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, adegan selanjutnya ketika si Victor ini sebenarnya punya kesempatan loh buat kabur melarikan diri. Karena siapa sih yang gak tahan dari ketidakpastian? Nah, si Victor ini bertahan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai dihasut oleh direktur bandaranya. Tapi si Victor ini memilih untuk bertahan. Nah, ini Victor ini ngajarin gue banget kalau dia tuh punya nilai loh yang nggak bisa dikompromi gitu. Dia pengen keluar masuk secara legal, bukan secara ilegal, dengan cara kabur dan sebagainya. Lalu adegan selanjutnya ketika bandara sedang diinfeksi, ada sebuah adegan yang dimana ada seorang pria yang dari Rusia yang membawa obat-obatan untuk ayahnya yang sakit. Karena ada keterbatasan bahasa di sini, si direktur terminal ini, direktur bandara ini memanggil si Victor karena Victor ini bisa berbahasa Rusia. Setelah berbincang dengan si pria penumpang lain ini, akhirnya tahu kalau obat ini itu tuh untuk ayahnya yang sakit. Tapi karena peraturan dari aturan ketat dari imigrasi ini nggak boleh ngelarang obat-obatan seperti ini, akhirnya si Victor ini bilang kalau ini tuh obat buat hewan. Karena di aturan di bandara, di imigrasi, buat hewan itu nggak apa-apa. Jadi si tindakan Victor ini ngingetin kalau nilai kemanusiaan itu harus selalu diutamakan di atas birokrasi yang kaku. Adegan selanjutnya ketika Victor mulai membangun hubungan dengan orang-orang yang di bandara, terutama petugas-petugas yang ada di bandara. Ini tuh nunjukin kalau di bawah tekanan sekalipun, bahkan dengan keterbatasan yang ada, itu tuh bukan penghalang untuk menciptakan rasa saling peduli, kehangatan, dan menjalin hubungan. Adegan favorit yang ke-9 ketika Victor mengutarakan tujuannya datang ke New York kepada Amelia. Victor mengungkapkan bahwa tujuannya datang ke New York adalah untuk menepati janjinya kepada almarhum ayahnya untuk meminta tanda tangan kepada musisi jazz terkenal pada saat itu yang bernama Benny Golson. Adegan ini termasuk adegan yang paling terfavorit karena Victor ini amanah. Jadi dia mengusahakan semua janji-janjinya terpenuhi meskipun ayahnya sudah tiada. Adegan favorit yang terakhir adalah ketika Victor ini berhasil menemui Benny Golson, seorang musisi yang dia ingin pintai tanda tangannya karena janji kepada ayahnya. Ini suatu penantian yang panjang dan ya tidak sebentar untuk berhasil mencapai tujuannya. Ini scene yang ending yang epic karena dia udah berhasil memenuhi tujuannya dan memenuhi janji kepada ayahnya. Film The Terminal ini memberikan gambaran bahwasanya bagaimana kebaikan, kesabaran, integritas
itu bisa membawa suatu kebaikan, bahkan tujuan hidup, mencapai tujuan hidup itu sendiri. Nah, meskipun si Victor ini terjebak secara fisik di bandara, tapi si Victor ini masih bisa untuk maju. Dia bisa belajar, seperti di scene favorit saya, ada dia belajar bahasa Inggris walaupun terbatas. Dia berusaha untuk cari uang dengan mengumpulkan troli, atau bahkan melamar ke setiap store. Dia tuh masih bisa melangkah untuk maju, untuk menghidupi dirinya sendiri. Lalu selain itu, film ini juga mengandung pesan bahwa di dalam ketidakpastian hidup, manusia itu masih tetap bisa memilih responnya dan tindakannya. Mau merespon marah-marah, mau merespon tenang terhadap apa hal yang terjadi, dan tindakannya apakah dia akan menyelesaikannya atau menyerah atau bahkan kabur dalam hal kejadian tersebut. Dan film ini rekomen untuk kalian tonton, dan silahkan untuk menontonnya. Sekian dari gue, sampai jumpa selanjutnya.